Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Materi yang kita bahas hari ini adalah tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, muatan bahasa Indonesia. Silakan kamu simak ya video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang menuliskan informasi penting dari teks, di mana setiap teks yang kita baca atau yang kita dengar memiliki informasi penting. Informasi penting dalam suatu teks dapat ditemukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Yang kedua, tandailah kata-kata yang tidak kamu paham artinya. Kemudian carilah arti kata tersebut dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Yang keempat, tuliskan informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Itulah beberapa langkah untuk kita menulis informasi penting dari teks yang kita baca ataupun yang kita dengar. Selanjutnya, menulis informasi penting dari teks, di mana di sini ada di halaman 158 sampai 159. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Nah, hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara yang segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Hutan terdapat banyak pohon. Hutan yang banyak, pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Dari teks tersebut, informasi apa yang bisa kita dapat ya? Informasi yang bisa kita dapat adalah hutan merupakan paru-paru dunia. Kita wajib menjaga kelestariannya karena hutan memiliki banyak manfaat. Nah, inilah informasi yang bisa kita dapat dari teks tersebut. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar berkunjung merasa nyaman. Jadi, ketika kita berada di tempat umum, kita harus merasa tempat tersebut adalah milik kita bersama. Jadi kita harus menjaga kebersihannya ya. Di sini terdapat tempat wisata di mana kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke kebun raya Bogor. Di sana banyak tanaman hias dan hutan lindung. Di sana juga tempat melestarikan tumbuhan langka. Petugas lalu membersihkannya setiap hari agar tetap asri dan indah dipandang. Nah, dalam teks ini terdapat beberapa kosakata yang ingin kita cari maknanya atau artinya. Yang pertama adalah karya wisata,
di mana nanti memiliki arti. Yang kedua tanaman hias, dan yang ketiga adalah hutan lindung. Dari ketiga kata tersebut, maka kita akan menentukan makna kosakata di bawah ini. Nah, yang pertama adalah karya wisata. Yang kedua adalah tanaman hias, dan yang ketiga adalah hutan lindung. Dari kata-kata tersebut memiliki arti. Yang pertama, karya wisata artinya adalah kunjungan suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Itu arti dari karya wisata. Yang kedua, tanaman hias memiliki arti tanaman yang digunakan untuk hiasan. Nah, yang ketiga di sini ada hutan lindung, di mana hutan lindung memiliki arti kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Selanjutnya, gambar yang kedua adalah gambar hutan. Nah, lihat, kamu perhatikan baik-baik gambarnya. Nah, menurut kamu, apakah kamu mengerti dengan isi gambar di samping? Ya, gambar di samping adalah hutan yang asri. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Bahwa informasi yang bisa kita peroleh, kelestarian hutan harus tetap terjaga karena hutan banyak manfaatnya. Itulah informasi yang bisa kita peroleh dari gambar tersebut. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan adalah paru-paru dunia. Selanjutnya, yang ketiga adalah kita amati. Di sini ada sebuah gambar jalan raya, di mana dari gambar ini kita bisa mencari informasi apa yang bisa kita peroleh pada gambar tersebut. Nah, informasi yang bisa kita peroleh pada gambar tersebut adalah jalan raya yang bersih dan indah. Ini adalah informasi dari sebuah gambar. Nah, kemudian kebersihan dan keindahan jalan raya harus dijaga. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan tanaman. Tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Demikian udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Nah, itulah pentingnya tumbuhan atau tanaman untuk kehidupan kita. Nah, gambar selanjutnya adalah pasar. Nah, di sini sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Nah, di sini ada sebuah gambarnya nih, bisa kita amati dari gambar tersebut. Kita bisa amati dan kita bisa mengetahui ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Nah, informasi apa yang bisa kita peroleh dari gambar di sampingnya? Nah, informasinya adalah pasar yang kotor terlihat dari sampah, berserakan, dan becek. Adapun ciri-ciri pasar yang tidak bersih adalah yang pertama, banyak sampah menumpuk. Nah, yang kedua, adanya bau yang tidak sedap dari gambar tersebut. Nah, yang ketiga, banyak lalat. Nah, yang keempat, jika hujan becek. Nah, yang kelima adalah selokan mampet. Nah, biasanya ini terdapat di pasar tradisional. Nah, kalau pasar modern biasanya lebih bersih dibandingkan pasar tradisional. Sekarang kita akan menuliskan informasi penting dalam teks percakapan. Nah, yang pertama adalah mengapa kita perlu kerja bakti, Bu?
Lalu ibu pun menjawab, kerja bakti banyak manfaatnya nak. Dengan kerja bakti pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu? Ibu pun menjawab, sampah ada dua macam nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga sampah yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi lebih indah. Dari percakapan tersebut kita menemui kosakata yang sulit, yaitu adalah daur ulang. Daur ulang memiliki arti pengolahan kembali menjadi barang yang lebih berguna. Jadi sampah yang bisa didaur ulang diolah kembali menjadi barang yang bisa lebih berguna. Kemudian dari teks ini, percakapan ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa kita temukan jawabannya pada percakapan tersebut. Nah, yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Maka jawabannya adalah manfaat kerja bakti. Yang kedua, apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Maka jawabannya adalah pekerjaan akan cepat selesai. Selanjutnya, nomor 3, pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Maka jawabannya adalah pernah. Setiap ada kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Yang keempat, apakah kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Jawabannya adalah membersihkan solakan atau menyapu halaman. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika tanaman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Maka jawabannya adalah tanaman akan kotor dan kumuh. Nah, itu saja materi yang Bunda berikan hari ini. Cukup sekian dari Bunda, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.